Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Mukhniatul Ilma MH selaku dosen pengampu mata kuliah fikih keluarga dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat kepada kita sehingga kita dapat merasakan nikmatnya dunia. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuk umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman kecerahan seperti yang kita alami sekarang ini. Saya di sini Nelly Isna Agustin dengan NIM 2012-10315 kelas PAIJ semester 2 IAIN Ponorogo akan memaparkan sedikit pemaparan mengenai hukum pernikahan siri. Langsung saja, dari pengertian hukum pernikahan, dari pengertian pernikahan itu sendiri merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan nikah siri itu sendiri merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih, yaitu antara laki-laki dan perempuan, tanpa ada pemberitahuan yang dihadiri tanpa pemberitahuan yang dicatatkan di kantor KUA. Jadi tanpa adanya keterlibatan mengenai hukum negara, mengenai kantor urusan agama. Tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yaitu terdapatnya 2 orang saksi, 2 orang wali, adanya mas kawin dan adanya ijab kabul. Nah, pernikahan siri ini menurut agama Islam itu sah dikarenakan pernikahan siri ini dapat menghindari perbuatan maksiat. Dan adapun pernikahan siri ini sah dalam agama Islam itu harus memenuhi syarat dan rukun yang berlaku dalam hukum Islam. Dan dari hukum negara itu sendiri, yaitu hukum negara Indonesia, nikah siri itu tidak sah dikarenakan apa? Karena mengabaikan sebagian atau beberapa hukum yang berlaku. Jadi mengabaikan hukum positif yang berlaku dalam negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada pasal 2 yang dinyatakan bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama, sedangkan instansi yang melaksanakan perkawinan adalah kantor urusan agama, yaitu KUA, itu bagi yang beragama Islam, dan kantor catatan sipil KCS bagi yang beragama non-Islam. Jadi kalau dilihat dari pernikahan nikah itu sendiri, menurut saya itu lebih baik jangan dilakukan karena pernikahan tersebut tidak dicatat oleh kantor urusan agama, tidak dicatat oleh negara. Jadi hanya sebatas pernikahan sah dalam Islam, karena untuk menghindari zina ataupun adanya tujuan yang mendadak.
Karena apa? Karena menurut saya kalau pernikahan ini terus berjalan dan tidak adanya pencatatan di KUA, itu apabila terjadi masalah dalam rumah tangga tersebut itu akan semakin sulit, apalagi pihak perempuan itu akan lebih dirugikan karena tidak tahu nanti apabila suaminya kabur, ditinggal pergi, terus tidak memberikan kepastian apapun, tidak menafkahi, nah itu akan lebih susah karena kita tidak bisa menggugat, tidak bisa pisah dari suami tersebut jika tidak ada cerai. Para ulama juga berselisih pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama memandang pernikahan ini sah, akan tetapi hukumnya adalah makruh. Hukumnya sah itu menurut agama karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta adanya 2 saksi, adanya 2 wali, terus akad nikah, ijab kabul, dan adanya mahar tersebut. Dan adapun sisi makruhnya itu disebabkan adanya perintah Rasulullah SAW untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan unsur yang berpotensi mengundang keraguan-raguan serta tuduhan yang tidak benar, seperti kumpul kebo misalnya pada keduanya. Jadi maksudnya begini, nikah siri itu kan secara umum ditanggapi bahwa nikah secara diam-diam, secara rahasia, tetapi sah dalam hukum Islam. Adapun berdasarkan sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, itu bahwa nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dipahami bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 KHI, bahwa suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah siri tergolong pernikahan yang ilegal dan tidak sah. Jadi dapat disimpulkan bahwa nikah siri itu dihukumi sah bila memenuhi aturan yang berlaku dalam ketentuan ajaran agama Islam, dan bahwa secara hukum positif nikah siri adalah tidak sah apabila tidak ada pencatatan secara hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.